Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Okta Arlisa dari kelas TRI 4C dengan NPM 24782090. Nah, baik. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal manajemen proyek TI yang berjudul Road Report, sistem pelaporan kerusakan jalan berbasis GPS dan heat map. Jadi di proyek ini saya membuat di proyek ini proyek ini adalah solusi digital untuk membantu masyarakat dalam melaporkan kerusakan jalan secara cepat, akurat, dan berbasis lokasi menggunakan GPS serta virtualisasi heat map. Nah, jadi di sini infrastruktur jalan itu merupakan komponen penting bagi mobilitas masyarakat untuk pertumbuhan ekonomi dan distribusi barang atau jasa. Jadi kondisi jalan yang baik itu akan mempengaruhi kelancaran aktivitas transportasi dan meningkatkan efisiensi waktu, serta mengurangi risiko kecelakaan. Dan sebaliknya, jika jalanan itu rusak, dapat menimbulkan berbagai permasalahan seperti kemacetan, kerugian ekonomi, hingga membahayakan keselamatan yang menggunakan jalan tersebut. Nah, di Indonesia sendiri, jalanan rusak itu menjadi isu yang sangat serius, terutama pada jalanan daerah atau terpencil, seperti contohnya di kabupaten dan desa. Nah, di Provinsi Lampung sendiri, yang menunjukkan bahwa kondisi jalan itu masih mengalami ketimpangan kualitas antar wilayah berdasarkan data. Nah, berdasarkan data di sini, hanya sekitar 66,4% jalanan di kabupaten atau kota Lampung itu berada di kondisi baik. Nah, sedangkan sekitar 33,6% lainnya itu masih dalam keadaan yang buruk, baik kondisi jalan yang ringan maupun yang berat. Dalam kondisi rusak ini, Lampung juga termasuk ke dalam tiga top provinsi dengan jumlah rusak terbanyak di Indonesia ya. Nah, dengan keseluruhan total mencapai 7.580 km pada tahun 2024. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa permasalahan kerusakan jalan di Provinsi Lampung itu tidak hanya bersifat lokal, tetapi menjadi permasalahan yang cukup signifikan dan membutuhkan penanganan yang sistematis yang berbasis data. Jadi dari permasalahan ini tuh menunjukkan ya bahwa masih banyak jalanan yang belum ditangani secara optimal, terutama pada wilayah produksi dan daerah-daerah terpencil lainnya. Jadi salah satu hambatan utamanya yaitu penanganan kerusakan jalan yang kurangnya sistem pelaporan yang efektif dan terintegrasi. Jadi selama ini tuh pelaporan kerusakan jalan itu dilakukan secara manual dan melalui jalur birokrasi yang panjang, sehingga seringkali informasi yang diterima itu tidak akurat, terlambat, dan bahkan tidak sampai pada pihak terkait. Selanjutnya di sini evaluasi pelaporan infrastruktur. Jadi di sini ada pada sistem lama. Jadi di sini metodenya itu secara manual, birokrasi dan lama ya nih itu. Menggunakan deskripsi dan teks subjektif, teks dan kertas, memakai kertas dan reaktif atau lambat. Jadi masyarakatnya itu harus melapor secara manual dan melaporkan data laporan itu ke pusat.
Nah, lokasi yang, rusak itu tidak spesifik gitu, menjelaskannya tidak spesifik bagian apa yang rusak di wilayah mana, di desa mana, dan, seberapa parah kerusakan tersebut. Dan prosesnya itu, apa ya, prosesnya itu pastinya membutuhkan waktu yang sangat lama, yang lambat. Nah, sistem, yang saya buat ini road report, jadi masyarakatnya itu akan, bisa dapat melapor langsung menggunakan smartphone yang mereka punya, karena kebanyakan zaman sekarang pasti setiap masyarakat itu hampir semua memiliki smartphone, dan, caranya itu mereka mengambil titik lokasi, otomatis, mengambil titik otomatis, di keberadaan mereka yang ingin mereka keberadaan jalan tersebut yang ingin mereka laporkan. Jadi, ketika mereka ingin melaporkan suatu jalan, rusak itu, mereka hanya perlu smartphone dan, sistem, report ini, lalu mereka hanya butuh untuk mendokumentasikan jalanan yang rusak itu, seperti contohnya jalanan bolong, atau tidak rata seperti itu. Nah, dan nantinya akan divisualisasikan menggunakan heat map. Jadi, heat map ini tuh digunakan untuk melihat persebaran kerusakan jalan berdasarkan tingkat kepadatan dari laporan. Jadi semakin banyak laporan, pada suatu wilayah tersebut, maka warna heat map-nya itu akan, berubah semakin intens, seperti ini ya. Ya, seperti ini. Jadi penanganan itu, ketika misal terpusat melihat laporan tersebut, mereka akan, bisa langsung melihat titik terparah di suatu wilayah tersebut itu di mana, dengan melihat, warna heat map-nya. Nah, jadi dengan, sistem ini pemerintah itu dapat, menentukan prioritas jalanan secara lebih cepat dan, eee, ber dan terorganisir lah, seperti itu. Selanjutnya, nah seperti ini ya nih, ketika nanti di dashboard, masyarakat ingin menunjukkan, ingin melaporkan jalanan yang rusak itu seperti ini, jalanan berbolong, pasti banyak ya. Nah nanti tinggal, mereka foto foto aja, terus, dokumentasi di foto, oh seperti ini, lalu dikirimkan. Nah nanti di sini, foto itu akan diinput, ya setelah diunggah akan diinput dan, akan, menyesuaikan dengan lokasi tersebut. Nah, setelah itu, di sini ada analisis visualisasi kepadatan heat map-nya nih seperti ini. Jadi semakin banyak suatu wilayah tersebut, pelaporan dari masyarakat, maka warna heat map-nya akan semakin pekat seperti ini. Jadi, pemerintah yang ingin menangani pun, lebih cepat gitu, dengan melihat heat map ini. Nah, ini akan sangat membantu pemerintah untuk melihat wilayah mana yang, tingkat kerusakan itu paling parah. Jadi dengan demikian itu tadi, proses pelaporan itu menjadi lebih cepat, transparan, dan efisien. Selanjutnya di sini ada arsitektur sistem, jadi di sini ada alur kerja dari sistem tersebut. Nah, pertama di sini, masyarakat masyarakat, inputnya itu dari masyarakat. Jadi sensor global, itu akan merekam titik koordinasi lintang atau bujur secara, simultan saat, mmm, masyarakat itu mengambil foto tersebut. Kemudian, kemudian masuk ke tahap pemrosesan sistem. Nah, jadi dari data, yang sudah di-input oleh masyarakat seperti foto tadi, nah datanya itu akan dienkripsi, disinkronkan ke cloud database, pusat secara real time. Jadi, ketika masyarakat itu udah menginput, menginput
kerusakannya, kayak seperti memfoto dan deskripsi serta lokasi jalan. Setelah itu datanya akan diproses dan selanjutnya akan dianalisis. Nah, di tahap ini si titik-titik kerusakan heat map tadi itu akan dikelompokkan, di clustering dengan area kepadatan laporan tertinggi itu diubah menjadi garden warna visual. Nah, di sini hasil akhirnya itu yang tadi ditampilkan di dashboard, menampilkan heat map untuk pengambilan keputusan berbasis prioritas grafis. Untuk memudahkan pemerintah mengambil tindakan. Jadi dari dashboard ini itu untuk mempermudah pemerintah dalam memantau laporan kerusakan jalan serta menentukan prioritas perbaikan berdasarkan data yang masuk. Selanjutnya peta ekosistem stakeholder. Jadi di sini stakeholder yaitu pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap proyek ini. Jadi di sini ada pihak-pihak yang berkepentingan atau pihak-pihak yang menangani proyek ini gitu. Nah, di sini itu dibagi menjadi dua, pihaknya ada internal dan eksternal. Di sini saya akan membahas yang internal dulu. Di sini pertama internal ada project manager dan tim pengembang, yaitu pihak-pihak dalam, seperti di sini misal contoh pada proyek yang saya buat ini, misal saya membuat proyek ini proposal yang pastinya di sini saya stakeholder yang terkait pastinya tim pengembang atau yang merancang proposal ini, yang bertugas merancang dan mengembangkan sistem dari proposal ini, serta ada dosen pembimbing yang akan membimbing project kita. Nah, yang akan membimbing dan mengevaluasi lah kesesuaian dari project-project kita ini. Ini sebagai contoh aja ya. Nah, di sini ada yang eksternal karena kita tujuannya ingin membuat sistem ini untuk masyarakat dan pemerintah. Pastinya stakeholder eksternal yang terkait yaitu masyarakat yang menjadi pelapor utama dari sistem ini, dan pemerintah itu yang akan menerima data tersebut dan untuk bisa memperbaiki jalanan, serta pengguna jalan tersebut yang akan menerima manfaat dari pembuatan sistem ini. Selanjutnya, definisi ruang lingkup atau scope statement. Nah, di scope statement ini pertama ada di dalam batasan proyek. Nah, di dalam batasan proyek ini kita mengembangkan purwarupa atau prototipe aplikasi yang ada di dashboard kita, serta mengintegrasi GPS, terus pelacakan lokasinya itu secara real time berbasis GPS. Terus dashboard visualisasi heat map untuk admin dan penyimpanan data crowd-sharing, yaitu menyimpan data dari laporan warga. Ini untuk batasan dalamnya, dan untuk batasan luarnya ada eksekusi perbaikan jalan. Kalau misalnya di sini itu tentang sistemnya, kalau misalnya out of scope itu adalah hasilnya yang akan diterima dari sistem ini. Yang akan diterima pastinya evakuasi perbaikan jalan, terus integrasi langsung dengan API sistem pemerintah yang bertugas untuk memperbaiki jalan tersebut, serta menghindari ada rute navigasi
untuk menghindari jalanan yang rusak itu. Nah, di sini ada mekanisme pengendalian proyek mencegah scoop creep. Nah, di sini untuk mencegah scoop creep-nya, pertama itu trigger, yaitu change di sini diajukan, contohnya itu fitur navigasi baru, terus dari diajukannya dari pengajuan atau request ini, selanjutnya akan dianalisis apakah akan mengubah critical path atau biaya. Terus selanjutnya akan ditinjau change control board-nya bersama stakeholder, orang-orang yang terkait dengan sistem ini. Terus selanjutnya di sini ada dilanjutkan, disetujui atau ditolak atau ditunda. Nah, jadi kalau misalnya setelah dicek oleh pihak berkait ke lokasi misalnya, kalau misalnya lokasi tersebut butuh untuk diperbaiki, maka akan disetujui. Jika tidak, maka akan ditolak atau ditunda untuk proyek berikutnya gitu. Kalau misalnya ditolak atau ditunda misalnya, ya pastinya nanti akan terjadwalkan jadwalnya gitu, akan kapan. Nah, terus kalau misalnya disetujui, nah setelah disetujui ini bisa diupdate di WBS dan meralokasikan sumber daya dari jalan tersebut, lokasi tersebut. Jadi setiap permintaan dari luar draft itu wajib disetujui sama change control board dulu untuk menjaga integritasnya agar terjadwalkan. Selanjutnya requirement traceability metric, yaitu RTM. Nah, di sini RTM ya. Nah, di sini ada untuk kebutuhan dari pengguna tersebut. Nah, di sini kebutuhan dari pengguna itu, pengguna yang menggunakan jalan itu, yang pertama pengguna itu akan melaporkan kondisi jalan. Nah, akan melaporkan, jadi akan mengirimkan bukti berupa teks keterangan yang mereka buat. Terus bukti foto misal bukti foto di jalanan, misal keterangannya di Jalan Sudirman terdapat jalan yang berlubang. Nah, setelah itu memasukkan lokasinya juga. Nah, setelah memasukkan ini, fiturnya menggunakan fitur input dan GPS tadi ya, secara otomatis. Terus, nah setelah itu akan dieksekusi di WBS 3.1. Ini ada model input dari input untuk model geolocation-nya dan APA. Terus di sini ada skala prioritasnya. Nah, jadi skala prioritas di sini yang tadi di visualisasi heat map tersebut, di visualisasi tersebut akan dispesialkan kepadatannya untuk titik kerusakan jalan di suatu daerah tersebut. Nah, di sini divisualisasikan di model 3.2, yaitu model visualisasi dari heat map tersebut menggunakan desain algoritma clustering. Tadi menggunakan clustering. Selanjutnya sistem harus cepat dan aman.
Jadi sistem ini tuh harus cepat dan yang pastinya harus aman ya, untuk bisa diakses di berbagai akun umum gitu, dan admin juga untuk keamanan datanya nih, download dan enkripsi. Nah, di sini juga di WBS-nya 2.1 tentang modul akun ya, untuk perencanaan arsitektur berbasis data. Selanjutnya ini ada eksekusi WBS, jadwal atau alokasi investasi tersebut. Nah, di sini terjadwalkan ya. Nah, di sini yang pertama itu di satu minggu pertama itu menganalisis pastinya mengidentifikasi masalah tersebut, menganalisis data yang ketimpangan kualitas jalan tersebut, misal di daerah Lampung, misal 2 hari. Ini kan untuk 1 minggu 1 juta ya. Misal untuk menganalisis permasalahan tersebut itu membutuhkan waktu 2 hari dengan jumlah biaya 300.000. Nah, hari selanjutnya itu menganalisis kebutuhan, yaitu pengumpulan kebutuhan teknis dan integrasi GPS dan heat map. Itu membutuhkan waktu, hitunglah 3 hari, dan membutuhkan biaya 400, jadi sudah 700. Nah, hari berikutnya itu memanajemenkan persyaratan. Nah, akan menyusun RTM tadi, requirement traceability metric-nya itu di 2 hari. Jadi itu nih untuk ini 2 hari jadi membutuhkan biaya 300.000. Nah, selanjutnya di minggu kedua ini perancangan sistem. Perancangan sistem ini di minggu kedua membutuhkan waktu membutuhkan biaya 2 juta untuk mendesain UI UX dan arsitekturnya. Jadi di 4 hari pertama itu akan mendesain arsitektur untuk perencanaan berbasis data, koordinat, foto, dan keamanannya. Itu membutuhkan biaya 1 juta. Dan berikutnya itu untuk mendesain UI UX. Nah, untuk mendesain UI UX untuk perencanaan dashboard, monitoring interface dari peta itu, dan itu membutuhkan biaya 1 juta misal. Jadi 2 juta untuk dalam 2 minggu. Nah, selanjutnya pada minggu ketiga dan minggu keempat di sini pengembangan utama APA, GPS, heat map, dan heat map critical path. Jadi untuk pertama itu mengintegrasikan lokasi ya. Kita konfigurasi GPS untuk smartphone agar lokasinya itu akurat. Itu membutuhkan waktu 2 hari, contohnya 2 hari, dan membutuhkan biaya 500.000 misal. Terus mensinkronisasi data dari koordinat laporan dengan database, misal membutuhkan waktu 2 hari dan membutuhkan biaya 500, jadi sudah 1 juta. Nah, selanjutnya itu untuk visualisasi datanya, pastinya menggunakan algoritma heat map ini. Nah, mendesain algoritma heat map clustering itu misal di 3 hari dan membutuhkan waktu 1 juta, jadi udah 2 juta ya, udah 2 juta. Nah, di hari selanjutnya itu mengintegrasi map API-nya. Itu untuk integrasi GPS atau Google Map atau OpenStreetMap API gitu. Misal 2 hari dan membutuhkan waktu 500, jadi sudah 2.500.000. Dan selanjutnya rendering heat map, yaitu handling layar heat map dan dashboard pada admin di waktu 3 hari dan dengan biaya 1 juta. Jadi sudah 3.500.000. Nah, itu ya untuk di minggu
3 dan minggu keempat. Misal minggu kelima. Minggu kelima itu untuk pengujian akurasi dari GPS dan validasinya. Nah, itu tuh pertama itu untuk memvalidasi ketepatan titik koordinat dari GPS tersebut yang di lapangannya itu membutuhkan waktu 3 hari dan dengan biaya 500.000. Nah, selanjutnya verifikasi alur masuknya laporan dan alur masuknya laporan ke masyarakat, verifikasi alur masuknya laporan dari masyarakat ke sistem. Nah, itu membutuhkan waktu 4 hari. Jadi dengan biaya 500.000 jadi 1 juta. Nah, di minggu ke-6 ini implementasinya mengimplementasikan server deploy-nya. Jadi ini untuk instalasi sistem ke server dan mengintegrasikan basis di data akhir. Ini 1 minggu. Terus selanjutnya di minggu terakhir itu mengevaluasi jadi finalisasi dari suatu laporan dan demonstrasi kepada stakeholder yang terkait. Oke, selanjutnya ada pemetaan dan mitigasi risiko proyek. Jadi ini untuk mitigasi risiko proyek. Risiko yang pertama itu ada misal servernya down. Nah, server down ini pastinya akan menyebabkan sistem yang tidak dapat diakses oleh pengguna, oleh masyarakat gitu. Nah, risiko kedua itu bisa GPS-nya itu tidak akurat dan sehingga lokasi kerusakan jalan itu menjadi tidak tepat kayak gitu. Selain itu, resiko lainnya seperti data laporan yang palsu atau bug sistem serta scoop script nih. Jadi untuk mengatasi risiko itu kita menggunakan beberapa strategi mitigasi seperti penggunaan cloud server, validasi GPS, verifikasi data laporan, serta untuk pengujian sistem secara berkala. Selanjutnya untuk visi misi masa depan. Nah, untuk proyek ini itu akan proyek yang disiplin untuk mengubah frustasi masyarakat atas segala keluhan yang sudah mereka rasakan tentang jalanan rusak yang menjadi data, aliran data yang terstruktur bagi pemerintah nantinya. Di sini di sini ada tahap satunya untuk komunikasi 2 arah, mengimplementasikan notifikasi real time kepada pelapor tentang status yang mereka ajukan, pelaporan yang mereka ajukan. Tahap kedua itu untuk aksesibilitas native, yaitu ekspansi sistem menjadi aplikasi seluler atau sebagai mobile apps untuk jangkauan masyarakat yang lebih luas lagi. Nah, tahap yang ketiga itu untuk otomatisasi birokrasi, yaitu integrasi langsung ke dalam API dashboard yang resmi di Dinas PUPR untuk memicu tindak lanjut perbaikan jalan secara otomatis. Jadi dengan pengembangan sistem ini tentang road report dapat diharapkan untuk bisa membantu masyarakat dalam mengambil keputusan berbasis data secara cepat dan efektif gitu. Baik, pada berdasarkan proposal atau sistem yang saya telah buat ini tentang road report,
solusi di sini diharapkan bisa menjadi solusi bagi masyarakat dan pemerintah untuk pemerintah pastinya agar proses pelaporannya lebih cepat ditangani, dan untuk masyarakat pastinya dalam proses pelaporan ini sistem membantu pemerintah untuk menangani kondisi jalan yang parah gitu. Jadi masyarakat juga bisa lebih cepat untuk bisa mendapatkan perbaikan jalan tersebut. Jadi mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih saya ucapkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.